Halo, selamat sore Sobat Arka. Kembali lagi bersama saya Gavin dalam podcast Bimbel Arka. Oke, kali ini Gavin kedatangan tamu spesial nih dari masa lalu Gavin. Bukan maksudnya namanya ya. Nah, sekarang Gavin kedatangan tamu dari alumni terbaik Arka angkatan 48. Tanpa berlama-lama kita say hello dong sama masa lalu Gavin ya. Enggak namanya aja. Halo, Bang Yuda Pratama Adiputra ya? Iya. Jadi masa lalu Gavin ini sedikit cerita Sobat Arka, ada namanya Yuda Pratama sama adinya juga. Jadi Gavin sekarang kedatangan masa lalu Gavin. Mudah-mudahan Bang Yuda ini jadi masa depan Gavin. Enggak Bang, bercanda. Nah ini Bang Yuda ya Bang ya? Iya. Gavin tadi udah mengundang Bang Yuda dalam podcastnya Bimbel Arka. Kalau boleh tahu nih Bang Yuda dinas di mana sekarang Bang? Kalau untuk sekarang penempatan saya di Polda Sumbar Kak, tepatnya di Satker Jitsmakta Polda Sumbar. Udah lama dinas Bang? Kalau masa dinas kurang lebih 2 bulan Kak. 2 bulan. Ya. Berarti ada suka, ada dukanya juga ya Bang ya? Ya. Untuk bimbel di Arkanya Bang Yuda berapa lama kemarin itu di sini? Kalau bimbel, waktu bimbel kan saya tamatan sekolah tahun 2021, jadi sempat nganggur dulu, habis itu saya bimbel di pertengahan 2021 Kak. Jadi kurang lebih 8 bulan Kak sebelum tes. 8 bulan sebelum tes ya Bang ya? Dulu tuh Abang masuk kelas privat atau kelas reguler Bang? Kalau awalnya saya ngambilnya di reguler Kak, jadi udah pendekatan untuk tes, baru saya ngambil privat Kak untuk fokus di akademik dan psikologi Kak. Oh gitu ya Bang ya. Senang nggak Bang belajar di Arkanya? Kalau untuk suka duka belajar di Arka, ya saya ambilnya yang banyak senang lah gitu Kak. Boleh dong Bang sedikit cerita nih, kan Sobat Arka lagi juga nonton nih, boleh dong cerita suka dukanya selama belajar di Arkanya? Kalau dukanya ya dibilang nggak ada lah Kak, tapi kalau sukanya ya banyak, termasuk ya admin-adminnya yang ramah, baik, dan santun gitu Kak. Pengajarnya? Tambah yang pengajar yang di kelas ya asik juga lah gitu Kak. Berarti kakak pengajar jadi cantik ya Bang ya? Iya Kak. Ada cantik Gavin. Oh jadi gitu ya Bang. Untuk belajar di Arkanya itu kemarin tuh Bang via online atau via offline? Kalau untuk belajar di Arka dari awal sampai menuju tes, kita ambilnya yang offline Kak. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, kalau untuk nilai jasmaninya kemarin tuh Abang berapa waktu mau daftar polisi? Oh, ada lagi tes juga? Iya. Kalau untuk jasmani udah dapat nilainya 83 Kak. 83 ya Bang. Iya. Kalau untuk psikologinya kemarin tuh Abang dapat nilai berapa? Kalau untuk psikologi udah dapatnya nilainya 68 Kak. 68 ya Bang. Ya. Bang Yuda daftar polisinya kemarin itu udah pernah ada gagalnya apa belum Bang? Ya sesuai yang udah bilang tadi tuh Kak, kan udah tamatan 2021 sekolah. Nah jadi awal dari tamat sekolah tuh belum ada minat untuk daftar ke polisi gitu Kak. Jadi ya sibuk dengan kesendirian dulu lah gitu Kak. Jadi dipikir-pikir daripada gini-gini aja kan Kak. Nah gimana masa depan besok nih gitu. Jadi pertengahan kira-kira 1 tahun sudah tamat sekolah kan, pikirlah Kak di arahin orang tua untuk daftar ke sini katanya kan. Dipikir juga minat gitu Kak. Jadi cobalah bimbel di Arka nih Kak, langsung bimbel di Arka pertengahan bulan Juli kalau nggak salah Kak. Tahun 2021 tuh bimbel, alhamdulillah lah Kak. Cuman cukup 1 tes, alhamdulillah lulus Kak. Berarti langsung lulus ya Bang Iya. ya? Kalau untuk pengalaman gagalnya berarti belum ada ya Bang? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah, oke. Tadi Bang Yuda bahas tentang 1 kali tes ya Bang ya? 1 kali tes baru tamat SMA langsung tes Polri. Berarti langsung alhamdulillah rezekinya tahun kemarin ya Bang? Iya Kak. Jadi nih Gavin agak sedikit shock nih Bang. Dari ribuan banyak orang yang Gavin Gavin tanyakan nih, belum ada nih orang langsung sekali tes langsung jadi langsung lulus. Nah untuk Bang Yuda boleh dong ngasih tahu ke Gavin apa sih kiat-kiatnya atau apa sih tipsnya untuk supaya 1 kali tes udah dapat hasilnya? Ya kalau dari udah belajar dari apa yang dia lakukan untuk meraih semua ini Kak. Ya kita cukup ikutin alurnya aja Kak, jalani bimbel, fokus dan gimana Kak, nggak terlalu tegang lah bimbel tuh Kak. Jalani ya, di balik usaha kan juga ada doa gitu Kak. Tapi dari balik itu semua bukan kita yang kuat Kak, tapi doa orang tua lah yang kuat Kak.
untuk mencapai kita jadi begini kak. Mantap, mantap Sobat Arka. Kata-kata dari Bribda Yuda ini memang nggak salah nih, Gavin ngundang sosok seorangnya Bribda Yuda untuk acara podcastnya kita nih. Tadi ada kata-kata doa orang tua ya Bang ya. Iya. Kalau boleh tahu orang tua Bang Yuda kerjanya apa? Kalau orang tua kerja di Pesangon Barat kak, kan Yuda asal dari Pesangon Barat kak. Orang tua berusaha di Pesangon Barat. Bang Yuda anak keberapa Bang? Yuda anak pertama. Anak pertama, berarti masih punya adik. Iya. Nah, sosok seperti Bang Yuda ini nih Sobat Arka yang harus kita lihat. Selanjutnya nih Bang, kan tadi 1 kali tes Abang langsung lolos ya Bang ya? Iya kak. Ada nggak sih persepsi Abang mengenai 1 kali tes ini, berapa persen sih kemungkinan Abang untuk tahap selanjutnya itu? Maksudnya itu berapa persen prediksi ya? Apa sih Bang? Oh, keyakinan untuk lulus Nah, gitu, iya Kak? benar, keyakinan Abang untuk lulusnya berapa persen sih gitu? Kalau dibalik keyakinan untuk lulus ya kak ya, karena kita baru-baru awal tes, kan ada keraguan di setiap langkah-langkah untuk, misalnya kan dari akademik menuju jasmani, dari jasmani menuju ranking kan, jadi kan ada keraguan, setiap keraguan gitu kak. Jadi ya kita kan minta petunjuk ke orang yang ibaratnya bagaimana, yang dulu udah tes sekarang udah jadi gitu kak. Jadi kita minta tunjuk mana caranya gini-gini, jadi kak. Nah, di balik itu juga kita juga minta semangat lah dari orang tua, keluarga gitu kak. Nah, dari semangat dari orang tua, keluarga, doa dari orang tua, nah, kita meyakinkan diri bahwa cukup 1 kali ini kita lulus kak. Gitu, kak. Untuk usahanya jasmaninya kemarin itu Abang lebih fokusnya kemana? Ke pull up, sit up, atau renangnya? Kalau untuk itu kak, kan kalau persenan buat jasmani kan lebih gimana ya kak ya? Karena Yuda juga lemahnya di lari, jadi udah ngepusnya waktu bimbel tuh di lari kak. Lari ya Bang? Iya kak. Kemarin waktu larinya itu Abang ada sedikit kendala nggak? Misalnya nih kakinya kram atau ada terkendala waktu ketika lari nggak Bang? Alhamdulillah lah kak, karena Yuda kan juga asrama gitu kak, karena asrama pagi lari, sore lari, jadi karena udah biasa lari, alhamdulillah waktu tes pun tidak ada kendala dalam jasmani kak. Ya, semuanya karena terbiasa ya Bang Iya, ya. Oke Sobat Arka, semuanya itu karena terbiasa. Nah, Gavin pun sekarang lagi mencoba untuk terbiasa nih memberikan kata-kata motivasi untuk Sobat Arka. Apapun yang kita inginkan, kalau kita udah niatnya dari hati dan kita membiasakan untuk setiap harinya, mudah-mudahan ya Bang ya ada hasilnya. Tadi Bang Yuda termasuk anak asrama Bimbel Arka ya Bang ya. Jadi Gavin boleh tanya sedikit atau Abang jelaskan ke Sobat Arka bagaimana sih pengalaman Abang selama di asrama? Apa sih suka dukanya gitu? Kalau untuk suka duka di asrama ya kak ya, gimana ya? Kalau menurut Yuda karena udah mencoba asrama kak dan membandingkan dengan anak-anak yang tinggal di luar, ya Yuda lebih milih konsepnya lebih baik kita bimbel nih aja asrama kak. Jadi gimana? Hidup kita terarah di situ kak. Gimana kalau kita bebas malam nggak bisa gitu kak. Jadi ya intinya kalau hidup di asrama tuh dibalik kita terarah, kita juga hidup berkumpul sama teman-teman yang satu perjuangan. Jadi kita dapat tukar cerita gitu kak. Jadi motivasi, tukar-tukar motivasi gitu kak. Kalau untuk duka di asrama ya kita kan jarang ketemu orang tua kak, jarang ketemu keluarga, dan jarang mencoba untuk di luar lah gitu kak. Tapi di balik itu kan kita namanya lagi berjuang untuk masa depan, apa boleh buat lah kita lakuin itu semua buat keluarga kak. Dulu waktu di asrama Bang Yuda pernah nggak jadi danton atau pengambil apel? Kalau itu kan, kalau sistem di asrama kan itu ganti-gantian kak, setiap anak asrama kak. Bang Yuda ada punya teman spesial nggak waktu di asrama kayak dalam konten ini Bang? Abang tuh kayak 2 sejoli atau 3 sejoli teman perjuangannya ada nggak Bang? Boleh say hello ke abangnya yang lagi nonton sekarang? Kalau untuk teman seperjuangan banyak kak, kan yang satu perjuangan dari ibaratnya dari Pesangon Barat kan banyak di situ kak. Tambah yang udah lulus sama sekarang ada juga kak, dan yang masih coba tahun ini masih ada juga kak. Nah, itu kan pengalaman Abang selama di asrama ya Bang ya. Sekarang nih Gavin mau tanya, sebelum Abang jadi berpakaian rapi segagah kayak gini, Abang kan melalui pendidikan ini. Nah, boleh dong sedikit Abang sharing ke adik-adik bagaimana sih pengalaman Abang selama di masa pendidikan gitu. Pendidikan di SPN kan kak? Iya benar. Kalau pendidikan di SPN tuh gimana ya kak? Dibilang keras ya keras lah, untuk kita kan dididik untuk jadi anak negara gitu kak.
Nah, kita dididik dari sipil menjadi anggota Polri gitu Kak. Jadi perbedaan dari kita awal sebelum pendidikan sampai kita keluar pendidikan tuh terasa Kak. Semisal gini Kak, awalnya dulu kita kan bergantung pada orang tua. Ada dalam pendidikan itu kita diajarkan mandiri dalam segala hal Kak. Kayak ada nggak Bang bahasanya itu kayak korsa sama-sama sama rekannya itu, apakah itu hanya untuk di SPN atau udah menjadi kayak gini Abang masih menggunakan program kosakata korsanya itu? Nah, kalau untuk itu tuh Kak, ya dari awal pendidikan sampai sekarang, sampai pensiun pun itu terasa Kak, apalagi kita satu letting. Kalau mbak satu korsa sama teman seperjuangan tuh Kak, dari awal pendidikan sampai sekarang, bahkan sampai pensiun pun itu akan berguna Kak. Ibaratnya gimana Kak, kita kan sama-sama dilahirkan, sama-sama satu bumi kandung. Jadi jiwa kekeluargaan tuh udah terbentuk dari awal pendidikan Kak, dimana kita sama-sama merasakan sakit, merasakan senang gitu Kak. Tadi kan Bang Yuda bahas tentang asrama sama SPN ya Bang ya. Boleh kita Gavin gabungkan ini. Kemudian ada sedikit pertanyaan menarik nih buat sosoknya seorang Bribda Yuda yang dari merupakan peserta asrama yang bisa lolos. Nah, jadi Gavin pengen nanya ke Bang Yuda, apa sih kebiasaan selama Bang Yuda di asrama yang kebawa ke masa pendidikan SPN? Ya kalau untuk perbandingan di asrama untuk SPN Kak, kalau di pola kehidupannya ya asrama tuh hampir dibilang 60% lah dari SPN Kak, dimana kita hidup bersama-sama gitu Kak, sama-sama teman seperjuangan. Tapi kan kalau di asrama tuh kan ibaratnya gimana, masih mencoba lah kita di dunia luar Kak. Tapi kalau kan di pendidikan tuh Kak, kan udah pendidikan 5 bulan Kak. Nah, di 5 bulan itu kita nggak bisa berbaur sama orang luar, kita nggak bisa mencoba dunia luar gimana. Ibaratnya gini Kak, kita di dalam pendidikan tuh ya dididik Kak, sedangkan orang di luar gitu bebas, hidup bebas gitu Kak. Nah kan kalau di asrama kan ibaratnya gimana, masih bisa lah kita keluar gitu. Tapi kalau untuk perbandingan pola hidup di asrama sama di pendidikan ya hampir sama lah Kak. Kalau untuk dari versi Bang Yuda nih, ada nggak sih tipsnya supaya kita tuh mudah beradaptasi dengan orang baru, baik itu di asrama ataupun di SPN? Kita kan nggak kenal nih dengan lingkungannya. Ada nggak sih tips dari Bang Yuda supaya adik-adik CASIS Arka ini bisa mudah bergaul juga sama lingkungannya? Kalau untuk bergaul di lingkungan tuh mudah Kak. Kita kalau untuk bergaul tuh jangan mandang orang tuh dari mananya, dari siapanya, apa jabatannya, jangan gitu Kak. Tapi kita memandang gimana? Ibaratnya gini Kak, kalau kita milih kawan untuk bergaul tuh, kita boleh sih bergaul sama semua orang, tapi kan kita ambilnya sisi baiknya, apakah orang itu bermanfaat kita atau malah merugikan kita gitu Kak. Jadi intinya itu di diri kita sendiri Kak. Ada feedbacknya ya Bang ya? Ya, oke. Nah sekarang Gavin mau minta sosoknya Bang Yuda Pratama Adiputra ya namanya Bang ya. Boleh dong ngasih sedikit motivasi ke adik-adik Arka yang lagi berjuang sekarang. Kita kan kalau misalnya Bintara Polri perkiraan pertengahan April nih. Jadi kan dalam waktu rentangan beberapa minggu lagi adik-adik Arka kan lagi berjuang nih Bang. Boleh dong ngasih tipsnya supaya bisa mengikuti jejak sosok seperti Bang Yuda Pratamanya. Sedikit motivasi dari saya untuk rekan-rekan yang sedang berjuang. Kita boleh hidup bebas, tetapi apabila kita melakukan sesuatu, kita sesekali berpikir, apabila kita melakukan sesuatu itu apakah bermanfaat atau tidak. Nah, dan yang menentukan masa depan kita cerah atau tidaknya ya diri kita sendiri. Jadi hiduplah bebas dengan terarah dan tetap berjuang untuk meraih masa depan kalian yang cerah. Tetap semangat, tetap berjuang, dan semoga impian kalian tercapai. Oke, mantap sekali Bang. Itu tuh bahasanya lebih ada warga sipilnya, ada warga militernya juga ya Bang ya. Mudah-mudahan sobat-sobat Arka yang lagi berjuang sekarang nih, saran dari Gavin, ada motivasi dari seorang sosok alumni terbaiknya Arka yang sekarang Gavin undang ke podcastnya Arka. Mudah-mudahan adik-adik juga bisa termotivasi. Gavin juga mau kasih informasi nih Dek, motivasi maksudnya. Jika tidak adanya perjuangan, maka tidak ada juga kemajuan. Oke, sekarang kita ada Bimbel Arka kan ada media sosialnya ya Bang ya. Nanti Bang Yuda boleh bantu nih Gavin buat follow, subscribe TikTok, YouTube sama Instagramnya Bimbel Arka. Oke Sobat Arka, mungkin podcast Gavin bersama masa lalu Gavin hari ini kita akhiri sampai sekarang ya. Bukan dalam arti kontennya, nanti next time kita bakalan ketemu lagi. Oke.
See you Bang Yuda. Iya. Next time kita bakalan ketemu lagi. Oke. Sasuka, Salam sukses Arka.